Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Teman Misterius. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan semoga diberi kelancaran dalam segala urusannya. Di kesempatan kali ini saya Dayun akan melanjutkan cerita yang berjudul Kepala Desa yang Dibakar Hidup-Hidup. Cerita ini ditulis oleh akun Facebook bernama Adi Prayoga. Bagaimana dan seperti apa kelanjutan ceritanya? Tentunya tak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Malam semakin larut. Setengah jam lagi, tepat tengah malam, Alfian memutuskan untuk mencari bantuan bersama Ferry ataupun Joni. Tetapi Ayunda dan Lucy tidak mau kalau mereka harus menunggu di tempat seperti itu. Mereka bersikeras untuk ikut. Akhirnya, mereka bersama-sama mencari bantuan, meninggalkan mobil yang terperosok dan menabrak pohon itu begitu saja. Namun, baru beberapa langkah, Seruni harus mengalami sebuah kecelakaan. Dia jatuh dan terperosok. Kaki kirinya tertancap tunggul pohon yang runcing. Seruni meringis kesakitan ketika tunggul pohon yang runcing menancap di telapak kakinya. Alfian dengan cepat menolong Seruni, dibantu Linda dan Ferry. Luka di kaki Seruni cukup dalam. Alfian dengan hati-hati membersihkan luka tersebut sebelum akhirnya membalutkan berbahan agar darahnya berhenti keluar. Keinginan untuk mencari bantuan sempat terhambat karena musibah yang dialami Seruni. Alfian sudah berusaha menawarkan dirinya untuk menggendong Seruni, tetapi dia tetap saja tidak mau. Kondisi seperti ini membuat Alfian semakin bingung, karena Seruni yang terus memaksakan kakinya untuk berjalan. Alfian tidak tega melihat Seruni yang berjalan yang kesakitan. Sampai akhirnya, dia memutuskan untuk mencari bantuan sendiri. Setelah sekian lama meyakinkan Seruni dan teman-temannya, ia akhirnya setuju dengan keputusannya. Alfian segera berlari untuk mencari bantuan. Sampai kapan Yono desa kita seperti ini? Udah tahu mas, aku sebenarnya sudah ingin sekali pergi dari sini. Iya sama no. Bagaimana caranya mas? Sulit kalau itu no. Kamu lihat sendiri kan, contohnya sudah banyak. Iya mas. Loh, sik mas, itu seperti ada orang di sana loh. Di mana no? Seno yang malam itu bertugas jaga di pos bersama Yadi menyadari ada bayangan seorang di kejauhan. Keduanya mengamati dengan waspada. Siapa ya mas? Ya aku ndak tahu no, jawab Yadi. Ayo dekati. Ayo mas. Karena penasaran, Yadi dan Seno akhirnya menghampiri orang itu. Mereka melihat orang itu seperti kebingungan, atau mungkin sedang mencari sesuatu. Merasa wajah orang itu asing, Yadi mengarahkan senter tuanya ke wajah orang itu. Koe kenal orang no? Tanya Yadi kepada Seno. Tidak mas. Orang itu melambaikan kedua tangannya. Yadi dan Seno akhirnya sadar bahwa orang itu sedang butuh bantuan. Mereka segera menghampirinya. Tolong saya pak, saya dan teman-teman saya butuh bantuan, kata Alfian dengan napas yang ternganga. Kamu dari mana? Kenapa bisa sampai sini? Tanya Yadi penuh selidik. Saya dari Bandung pak, kami tersesat. Yadi mengamati Alfian dari atas sampai ke bawah. Dia masih tidak percaya anak itu tersesat. Bagaimana mungkin jauh-jauh dari Bandung sampai bisa tersesat di desa terpencil seperti ini? Melihat Yadi dan Seno yang sepertinya masih tidak percaya, Alfian menambahkan, saya juga tidak tahu kenapa saya dan teman-teman saya bisa tersesat di sini pak. Tapi kami benar-benar sedang butuh bantuan. Mobil yang kami bawa terperosok dan menabrak pohon. Salah satu teman kami juga terluka. Yadi dan Seno saling pandang. Mereka bingung harus menolong Alfian atau tidak. Bagaimana ya no? Tapi kalau tidak ditolong, bisa tidak selamat semua itu anak. Setelah beberapa menit berdiskusi, akhirnya Yadi dan Seno mau untuk membantu Alfian. Tidak lupa, Seno membawa sebuah gerobak yang nantinya akan digunakan untuk membawa Seruni yang terluka
Tentunya setelah Alfian setuju untuk bermalam di desa tersebut. Seruni lega melihat Alfian kembali dengan membawa bantuan bersamanya. Ferry dan yang lainnya juga merasakan hal yang sama. Mereka senang Alfian bisa mendapatkan bantuan di tempat yang mereka pikir tidak ada orang satupun. Setelah Alfian memastikan Seruni sudah aman dan nyaman di dalam gerobak, Seno dengan hati-hati mulai menariknya. Sedangkan Alfian di belakang membantu mendorong, diikuti teman lainnya yang berjalan beriringan. Seruni tiba-tiba bergidik ketika melihat sebuah gapura desa yang sudah hampir roboh, bertuliskan Desa Kesarean, yang ditulis dengan cat berwarna merah darah. Seruni tidak menyangka dia dan teman-temannya akan tersesat dan bermalam di sebuah desa yang sangat terpencil. Pemandangan desa tersebut membuat perasaan Seruni semakin ngeri. Beberapa rumah khas pedesaan mulai terlihat setelah Seruni dan teman-temannya memasuki gerbang desa. Seruni belum pernah mengunjungi desa semacam ini, begitupun teman-temannya. Rumah-rumah dari kayu dan papan beratapkan seng bergelombang dan beranda luas yang didirikan di tengah padang rumput luas dan bernaungan pohon-pohon besar. Ditambah remangnya lampu rumah-rumah membuat Seruni bergidik ngeri. Sementara di barisan depan, Yadi dan Seno tampaknya sedang berdiskusi, membicarakan sesuatu yang penting. Bagaimana ini, Mas? Mau dibawa kemana anak-anak ini? Tidak mungkin kalau dibawa ke rumahku atau ke rumahmu kan? Kalau dibawa ke rumahnya Pak Karman saja bagaimana? Benar itu, Mas. Tapi jangan sampai anak-anak ini keluar dari rumah, bisa bahaya nanti. Ya, biar nanti anak-anak ini aku yang bilangin. Seruni dan teman-temannya mendengar percakapan Yadi dan Seno, tetapi mereka tidak tahu apa yang keduanya bicarakan. Mereka tidak mengerti bahasa yang digunakan Yadi dan Seno. Tapi Alfian yang melihat teman-temannya tanpa bingung, segera melontarkan pertanyaannya. Maaf Pak, sebenarnya Bapak mau membawa kami kemana? Tanya Alfian sopan. Yadi dan Seno saling pandang. Mereka berdua memutuskan siapa yang akan menjawab. Kalian semua akan kami bawa ke rumah Pak Karman, mantan lurah kami dulu. Di sana kalian bisa istirahat. Biar besok saja kami bantu kalian untuk mengeluarkan mobil kalian yang terperosok itu. Tapi apa tidak bisa sekarang juga, Pak? Kata Ferry penuh harap. Tidak bisa. Seketika Yadi menjadi lebih sensitif. Besok saja. Baiklah, kata Ferry lesu. Yadi memberi aba-aba untuk berhenti di depan sebuah rumah besar dari kayu dan papan yang berandanya luas. Alfian segera membantu Seruni untuk turun dari gerobak dan menggendongnya, menaiki tangga kayu yang tampaknya mulai rapuh. Benar saja, karena baru selangkah menaikinya, Seno memperingatkan mereka untuk berhati-hati. Semuanya berhati-hati, mungkin beberapa tangga sudah mulai rapuh. Seno mengeluarkan beberapa kunci dari dalam sakunya. Setelah menemukan kunci yang dicarinya, dia segera memasukkannya ke lubang kunci dan memutarkannya. Begitu terdengar bunyi klik pelan, pintu segera dibuka dengan lebar olehnya. Sementara itu, Yadi tampak seperti sedang mengawasi keadaan sekitar. Rumah itu memang terlihat besar dan luas, seperti yang mereka lihat dari luar. Segala isi dan perabot rumah tampak kuno dan sedikit berdebu. Seruni berpikir bahwa rumah itu pastilah sudah tidak ditempati selama bertahun-tahun. Ayo, semuanya cepat masuk, perintah Yadi mendesis, seraya tangannya menggiring mereka semua untuk cepat-cepat masuk. Begitu Seruni dan teman-temannya masuk, Yadi cepat-cepat menutup pintu dan Seno menguncinya dari dalam. Yadi dan Seno ke belakang, mengambil sebuah kain dan peralatan bersih-bersih lainnya. Keduanya mulai membersihkan seluruh ruangan. Sementara di ruang tamu, Lucy kembali menyalahkan Johnny. Lihat Johnny, ini semua gara-gara kamu. Iya betul, liburan kita jadi gagal total kan? Maaf, Johnny memelas. Maaf? Apa dengan minta maaf semuanya akan berubah? Tidak sih, aku kira kita akan cepat sampai kalau lewat jalur alternatif tadi. Dan kita sekarang tersesat kan? Bukan hanya tersesat dan gagal liburan,
kita juga harus menanggung biaya kerusakan mobil yang kita sewa itu. Tapi ini juga salahmu, Fer. Salahku? Apa salahku? Kamu yang memintaku untuk menggantikan Alfia nyetir kan? Ya, memang benar aku yang memintamu. Tapi aku tidak memintamu untuk memilih jalur yang lain kan? Memang sudah cukup. Bentak Alfian yang baru saja selesai memperbaiki perban di kaki Seruni. Sekarang bukan waktunya saling menyalahkan. Pikirkan saja rencana untuk besok. Kita harus cepatnya keluar dari sini. Seno yang mendengar keributan itu segera datang. Aduh, kalian jangan ribut-ribut begini. Kalau sampai ada orang yang tahu, bisa bahaya. Maksud Bapak? Tanya Alfian bingung. Pokoknya, jangan bicara keras-keras. Nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Sekarang kalian diam dan jangan berisik. Sementara saya dan teman saya membersihkan tempat ini. Seno kembali ke belakang, menyelesaikan pekerjaannya untuk membersihkan bekas rumah Karman. Alfian dan yang lainnya hanya bisa berpikir-pikir tentang apa yang baru saja dikatakan oleh Seno. 10 menit berlalu. Yadi dan Seno tampaknya sudah selesai dengan pekerjaannya masing-masing. Keduanya segera ke depan ruang tamu untuk menemui Seruni dan teman-temannya. Semua ruangan dan kamar dan sudah kami berdua bersihkan. Di sini hanya ada 3 kamar. Kalian sendiri yang memutuskan mau tidur di kamar yang mana dan dengan siapa. Tapi maaf Pak, di mana pemilik rumah ini? Bapak bilang tadi beliau mantan kepala desa, bukan? Ya, itu memang benar. Tapi beliau sudah meninggal 20 tahun yang lalu. Jadi rumah ini sudah kosong selama 20 tahun? Ya, benar. Tapi rumah ini masih sering kami bersihkan. Kami yang 20 tahun telah merawat rumah ini. Oh, memangnya yang punya rumah tidak punya saudara ya? Tanya Yunda lagi. Kami juga tidak tahu soal itu. Mungkin saja ada. Oh ya, perkenalkan nama saya Seno. Dan ini teman saya, Yadi. Setelah semuanya sudah memperkenalkan diri masing-masing, Alfian membuka percakapan kembali. Oh iya Pak, kalau boleh besok pagi-pagi saya dan teman-teman saya izin meminta bantuan ke warga sekitar untuk... Jangan, biar kami berdua saja yang akan membantu untuk menarik dan memperbaiki mobil kalian. Tapi kalau hanya kita berlima, apa sanggup? Kata Ferry ragu. Kita coba dulu besok. Alfian sebenarnya masih ragu, tetapi mau tidak mau menyetujuinya juga. Oh ya, ada beberapa hal penting yang harus kami kedua sampaikan kepada kalian semua. Kami harap kalian bisa mematuhi apa yang kami katakan. Pasti Pak, katakan saja. Karta menghela napas berat sebelum memulai berbicara. Pertama, kalian tidak boleh membuat keributan di sini. Jangan sampai warga desa ini tahu keberadaan kalian. Dan jangan sampai mereka tahu rumah ini berpenghuni. Tapi kenapa? Tolong kalian dengarkan dulu. Pinta Seno sebelum beranjak ke jendela untuk mengawasi keadaan di luar rumah. Kedua, kalian tidak boleh keluar dari rumah ini walaupun hanya teras depan ketiga. Kalian juga tidak boleh memadamkan lampu satupun yang ada di dalam rumah ini. Biarkan semua lampu tetap menyala. Aturan apa ini? Mereka sebenarnya mau menolong kita atau membuat kita semua dikarantina sih? Mereka semua aneh. Aku curiga mereka bukan orang baik-baik. Apa sebaiknya kita pergi saja dari sini? Kita dengarkan dulu saja penjelasannya. Yadi masih melanjutkan bicaranya. Dan terakhir, kalian tidak boleh keluar pada saat malam hari, terutama untuk 2 hari ke depan, karena kami tidak terlalu yakin untuk bisa membantu kalian. Kalian semua tidak boleh keluar tanpa persetujuan dan ditemani oleh salah satu dari kami. Hening saat. Lalu, apa kita sudah bisa mengatakan sesuatu? Tanya Joni akhirnya. Setelah merasa bosan mendengar persyaratan-persyaratan
yang tidak masuk akal menurutnya. Ya, tentu saja. Tapi yang terpenting, kami tidak mau kalian menganggap kami berdua adalah orang jahat. Mendengar itu, Lucy dan Ayunda saling tatap. Tidak seperti itu, Pak. Tidak ada yang menganggap kalian berdua orang jahat. Ya, aku percaya, kata Yadi tenang. Tapi, kenapa kami harus melakukan semua itu? Tanya Alfian. Kami tidak bisa menceritakan semuanya pada kalian. Intinya, desa kami ini sedang tidak aman sekarang. Kami hanya ingin kalian baik-baik saja, dan kami tidak ingin kalian terjebak dalam bahaya. Bahaya maksud Bapak? Wajah Seruni mendadak pucat. Tetapi sebelumnya Yadi sempat menjawab, Seno buru-buru kembali dari jendela dan membisikkan sesuatu kepada Yadi. Entah apa yang dia bisikan, hingga membuat keduanya terlihat cemas dan ketakutan sekarang. Dengar, ujar Seno akhirnya pelan, tetapi masih bisa mereka dengar dengan jelas. Desa ini penuh dengan hal gaib yang sangat berbahaya. Jika kalian tidak mau kehilangan nyawa kalian semua, dengar dan lakukan apa yang dikatakan oleh temanku Yadi tadi. Ya, kami harap kalian semua bisa ngerti. Jika terjadi sesuatu pada kalian, kami tidak mau bertanggung jawab. Jadi kalian semua harus mematuhi perkataanku tadi. Seno mengangguk kepada Yadi. Dalam raut wajahnya, menandakan mereka berdua harus cepatnya pergi dari tempat itu. Sebelum mereka pergi, Yadi sempat berkata, kami berdua harus pergi. Segera kunci pintu rumahnya setelah kami berdua keluar, dan pastikan semua pintu dan jendela terkunci rapat. Alfian menuruti apa yang dikatakan oleh Yadi. Begitu mereka berdua pergi, dia segera mengunci pintu dan memastikan semua pintu dan jendela terkunci dan tertutup rapat. Apa kita harus percaya pada mereka? Maksudku, apa mereka berdua benar-benar mau menolong kita? Entahlah, aku juga agak ragu, komentar Joni. Mereka sepertinya mau berniat jahat, kata Ayunda yang sedang fokus pada ponselnya. Sial, di sini tidak ada sinyal sama sekali. Kalian lihat apa yang mereka berdua kenakan? Tanya Alfian. Mereka itu ansip desa, jadi mereka bukanlah orang jahat. Mungkin saja, kata Lucy sambil mengangkat bahu. Malam semakin larut. Suara hewan malam terdengar bersaut-sautan, menambah kengerian di hati Seruni. Alfian memastikan luka di kaki Seruni tertutup rapat, sebelum mengajak teman-temannya untuk beristirahat. Lin, Seruni tidur bersamamu kan? Tanya Alfian kepada Linda. Tolong jaga dia ya. Beres Al, jawab Linda. Kamu tenang aja. Ya udah, terima kasih. Linda mengangguk dan tersenyum. Alfian menggendong Seruni, mengantarkannya ke dalam kamar, sedangkan Linda membuntutinya. Sementara itu, Lucy dan Ayunda ke kamar sebelah. Joni, Ferry, disusul Alfian di kamar paling belakang. Yadi dan Seno berjalan tergesa-gesa. Raut wajah keduanya tampak begitu cemas. Hampir saja mereka lupa jika mereka harus menghampiri acara ritual tumbal yang diadakan di sebuah halaman luas di sebelah balai desa. Yadi dan Seno tidak bisa membayangkan entah apa yang terjadi seandainya mereka berdua tidak hadir dalam acara ritual tumbal. Bukan saja hukuman yang akan mereka terima, tetapi juga tidak menutup kemungkinan mereka berdua akan menjadi sasaran atau amukan warga. Acara ritual tumbal telah dimulai 5 menit yang lalu. Yadi dan Seno harus terlambat karena mereka berdua mau tidak mau harus menolong Seruni dan teman-temannya yang tersesat di desa mereka. Dengan napas tersengal, Yadi dan Seno akhirnya sampai di tempat ritual, di mana seluruh warga desa sudah berkumpul untuk menyaksikan berlangsungannya ritual tumbal. Yadi dan Seno sempat berhenti sebelum mendekat ke kerumunan, mengawasi keadaan sekitar. Setelah dirasa aman, perlahan keduanya mendekati kerumunan, berdiri di barisan paling belakang. Tanpa disadari oleh Yadi dan Seno, di sisi lain tampak seseorang yang berdiri agak jauh di belakang kerumunan. Orang itu adalah Darmo, yang bertugas untuk menjaga keamanan dalam berlangsungnya acara ritual tumbal.
Dia melihat Yadi dan Seno yang baru saja datang, tetapi tampaknya dia memilih untuk diam. Sulit bagi Yadi dan maupun Seno untuk melihat dengan jelas ke depan kerumunan. Mereka hanya bisa melihat sekilas saat dukun desa memasukkan darah dari piring yang terbuat dari tanah liat ke sebuah kandi kecil. Jerit dan tangis masih terdengar di sisi lain halaman. Jauh dari Yadi dan Seno berdiri. Jerit dan tangis itu berasal dari keluarga maupun saudara si calon tumbal. Yadi dan Seno masih berusaha untuk memperhatikan laki-laki muda yang telah menjadikan tumbal itu, yang sekarang sudah tidak bergerak sama sekali, dengan darah yang masih menetes dari ujung kepalanya. Tubuh pemuda itu diikat di sebuah tiang kayu secara terbalik. Tidak lebih dari 15 menit berlalu. Semua orang tampak tertidur pulas, kecuali Ayunda. Meski sudah berusaha keras untuk memejamkan mata, Ayunda tetap saja tidak bisa tidur. Muncul sebuah ide di benaknya. Ayunda bangkit dari tempat tidurnya dengan sangat hati-hati, tanpa menimbulkan suara yang membuat Lucy terbangun nantinya. Dia mengeluarkan sebuah handycam dari dalam tasnya, berjalan perlahan menuju pintu belakang rumah. Sepekan mungkin dia membuka pintu itu, dan setelah berhasil dibuka, dia segera keluar tanpa lupa menutup pintu kembali. Ayunda menyusuri halaman belakang rumah yang dipenuhi rerumputan tinggi, memutar mengitari rumah menuju jalan utama desa. Dengan sebuah handycam yang telah dinyalakan, dia menyusuri jalan tanah berbatu yang kanan dan kirinya terdapat rumah warga dan pohon-pohon besar. Seperti layaknya kameramen profesional, dia merekam setiap sudut desa. Kalian tahu, friends, Ayunda berbicara sendiri layaknya seorang vlogger di YouTube. Katanya di desa ini penuh dengan hal-hal yang gaib. Apa kalian semua percaya? Kalau aku sih jelas tidak. Ayunda masih terus saja berbicara, tanpa tahu ada seorang yang sedang mengawasinya dari balik sebuah pohon yang berada tidak jauh darinya. Orang itu mendekati Ayunda. Setelah yakin kondisi sekitar aman, dengan satu gerakan saja, orang itu berhasil membuat Ayunda tidak sadarkan diri dan membawanya begitu saja. Sinar matahari menerobos masuk melalui genting-genting rumah yang berlubang. Seruni terbangun. Rasa sakit di kakinya masih sangat terasa, malah sekarang kelihatan bengkak. Dia menoleh ke samping kanan, di mana Linda juga terlihat baru saja bangun dari tidurnya. Selamat pagi, Lin. Seruni melontarkan senyum manisnya. Aku harap tidurmu nyenyak. Pagi juga. Sebenarnya sih kurang nyenyak. Seruni maupun Linda masih sangat malas untuk bangun dari tempat tidur. Malah Linda memutuskan untuk melanjutkan tidurnya lagi. Tepat di saat terdengar suara ribut-ribut dari luar kamar, Seruni penasaran, berniat bangun untuk memeriksanya. Tetapi dicegah oleh Linda yang lebih dulu bangkit. Pintu kamar terbuka. Tampak wajah Alfian dan teman-teman lainnya yang terlihat cemas. Seruni maupun Linda tidak tahu kenapa semua teman-temannya terlihat begitu cemas pagi ini. Ada apa? Tanya Linda bingung. Ayunda tidak ada di kamarnya. Dia tidak ada di mana-mana. Sudah kalian cari ke semua tempat? Tanya Linda lagi, memastikan. Sudah. Tidak ada dimanapun, Ferry yang menjawab. Semua orang tampak sibuk. Mereka berusaha mencari Ayunda yang tiba-tiba saja menghilang tak kemana. Seluruh sudut rumah sudah mereka periksa. Tetap saja Ayunda tidak ditemukan. Seruni masih terduduk di tempat tidurnya, menunggu kabar tentang Ayunda dengan harap-harap cemas. Sebelumnya, Alfian sudah mewanti-wantinya untuk tidak keluar dari kamarnya. Tetapi Seruni nekat. Seruni bangkit dari tempat tidurnya, menahan rasa sakit di kakinya saat mencoba untuk berjalan. Dia melangkahkan kakinya perlahan menuju ke arah belakang. Pintu WC dalam keadaan tertutup saat Seruni tiba di sana. Dia mencoba untuk membukanya. Pintunya tidak terkunci, tetapi tidak ada Ayunda di dalam. Dia mencoba untuk mencari ke tempat lain. Seruni tertarik pada sebuah lorong yang lebarnya tidak lebih dari 1 meter. Di sana, tidak terdapat satu ruangan pun. Hanya ada sebuah lukisan
dengan tinggi 2 meter dan lebar 1 meter. Lukisan yang sangat besar. Sejenak Seruni mengamati lukisan itu. Meskipun sudah sangat kotor, dia masih bisa melihat apa yang dilukis dalam kanvas besar itu. Ada seorang pria dan wanita yang menggendong anak kecil. Senyum anak itu sungguh manis sekali. Seruni berpikir bahwa yang ada dalam lukisan itu pastilah keluarga pemilik rumah ini. Namun yang membuat Seruni bingung, kenapa ada lorong tanpa adanya satu ruangan pun di sana? Mendadak, kaki Seruni terasa semakin sakit. Bengkaknya bertambah. Dia bermaksud untuk menyadarkan tubuhnya ke dinding, lebih tepatnya lukisan. Namun, baru setengah menyadarkan tubuhnya. Entah dinding papan itu yang sudah rapuh, atau berat tubuh Seruni yang terlalu berat. Dinding itu ambruk begitu saja, dan Seruni terjatuh. Seruni akhirnya bisa bangkit setelah dengan susah payah. Dia berusaha membersihkan pakaiannya yang kotor oleh debu. Tetapi niatnya batal karena menyadari tempatnya berdiri sekarang, yang ternyata adalah sebuah ruangan. Ruangan itu gelap dan sangat kotor. Seruni mengeluarkan ponsel dari dalam saku celananya, menyalakan lampu flash untuk bisa melihat isi ruangan itu. Rasa sakit di kakinya seperti hilang, digantikan oleh rasa penasaran akan ruangan itu. Namun, baru beberapa langkah untuk Seruni masuk lebih dalam. Suara-suara langkah kaki yang mendekat membuat dia menghentikan langkahnya. Seruni? Alfian dengan wajah cemas muncul di abang pintu bersama teman-temannya. Dia segera menghampiri Seruni. Bukannya aku sudah melarangmu untuk tidak keluar dari kamar? Alfian menaruh tangan Seruni ke bahunya. Kamu itu selalu keras kepala. Jangan terlalu khawatir, Al, kata Seruni. Aku hanya... Wow, sepertinya kamu telah menemukan ruang rahasia, Seruni. Alfian dan yang lainnya menyadari perkataan Johnny. Ya, itu memang sebuah ruangan rahasia. Tidak ada yang berbicara. Mereka menyalakan flash pada ponsel masing-masing, mulai mengamati ruangan itu. Di sana, banyak sekali kardus yang ditumpuk, beberapa foto, serta sebuah lemari yang kelihatannya berisi benda-benda antik. Ferry dan Johnny begitu tertarik pada sebuah benda-benda antik yang ada di dalam lemari. Sementara Seruni tampaknya lebih tertarik pada beberapa foto yang tersimpan di sebuah kardus. Dengan bantuan Alfian, Seruni mengambil kardus itu, memungut beberapa foto dan mengamatinya. Orang-orang ini sama seperti yang ada dalam lukisan. Lukisan? Lukisan yang mana? Alfian mengedarkan pandang ke seluruh ruangan, mencari lukisan yang dimaksud Seruni. Tidak ada lukisan di sini. Lukisan besar itu. Kakiku tadi sakit dan aku bersandar ke lukisan itu. Dindingnya ambruk dan aku ikut jatuh. Tapi kamu tidak apa-apa kan? Alfian memperhatikan Seruni dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tidak, Al, aku tidak apa-apa. Seruni mengelus pipi Alfian pelan. Kalau kamu sampai aku tahu. Kalau begitu, aku minta maaf. Alfian menatap Seruni dengan seksama. Dengan satu syarat. Seruni mengernyit. Apa itu? Jangan lagi melakukan hal-hal yang bisa membuatku khawatir. Seruni tersenyum dan mengangguk. Baiklah. Seruni kembali mengamati beberapa foto yang dipegangnya bersama Alfian. Semua foto itu tampak sudah pudar di beberapa bagian. Tetapi Seruni yakin orang-orang yang ada di foto itu sama dengan yang ada di lukisan tadi. Al. Iya, kenapa? Bukankah Pak Seno bilang kalau pemilik rumah ini sudah meninggal? Iya, terus? Perempuan dan anak kecil ini di mana mereka? Aku juga tidak tahu. Mungkin saja mereka sudah meninggal juga. Seruni mengamati foto yang lain. Di foto yang dia lihat sekarang, ada 4 anak. Kedua laki-laki dan 2 perempuan. Salah satu anak laki-laki di foto itu mirip sekali dengan laki-laki yang ada di dalam lukisan dan foto sebelumnya. Seruni berpikir,
Mungkin saja mereka adalah saudara yang ada di dalam lukisan itu. Beberapa foto yang dipegang Seruni terjatuh. Saat itulah Seruni melihat ada tulisan di belakang foto-foto itu. Alfian juga melihatnya. Dia segera memunguti foto-foto itu. Keluarga kecilku, 10 April 1984. Alfian membaca tulisan yang ada di belakang salah satu foto. 4 bersaudara, 19 Desember 1979. Alfian kembali membaca tulisan di foto lainnya. Apa yang Seruni pikirkan ternyata benar. Sementara itu, di sisi lain, Ferry dan Johnny sedang asyik melihat barang-barang kuno dan antik yang ada di dalam lemari. Linda dan Lucy lebih tertarik pada sebuah kotak kayu besar yang di dalamnya berisi banyak sekali aksesoris dan perhiasan emas. Ini emas asli. Kita menemukan harta karun. Mendengar itu, Ferry dan Johnny bergegas menghampiri. Ini semua bukan milik kita, Lucy. Linda mengingatkan. Tapi rumah ini sudah lama sekali tidak ditempati kan? Bibi rumah ini juga sudah meninggal. Bukan berarti keluarga atau kerabatnya tidak ada kan? Pemilik rumah ini punya keluarga dan kerabat. Kami berdua melihatnya di foto. Jadi semua itu bukanlah milik kita. Tidak ada hak untuk kita mengambilnya. Balas Alfian. Tuh dengar, jangan coba-coba untuk mengambilnya. Linda memperingatkan. Iya deh, iya, kata Lucy sebal. Untuk sementara, Seruni dan teman-temannya lupakan Ayunda yang masih belum ditemukan. Sampai akhirnya mereka mendengar suara ketukan pintu dari arah belakang. Ferry dan Johnny bergegas untuk memeriksanya. Seruni dan yang lainnya bergegas meninggalkan ruangan itu. Ketika mereka sampai di perbatasan antara ruang keluarga dan dapur, Yadi dan Seno muncul diikuti oleh Ferry dan Johnny di belakangnya. Ini kami bawakan sarapan dan makan siang untuk kalian semua, ujar Seno, seraya meletakkan 2 rantang susun di atas meja. Sedangkan Yadi meletakkan 1 plastik besar berwarna hitam yang tidak Seruni dan teman-temannya ketahui isinya. Kami harap kalian tidak membuat keributan di sini, ujar Yadi. Tidak, Pak, kata Alfian setelah membantu Seruni untuk duduk. Tapi kami ada satu masalah. Masalah apa? Tanya Yadi. Teman kami, Ayunda, hilang, jawab Ferry. Hilang? Yadi tampak terkejut dan kelihatan panik. Hilang gimana maksudnya? Kami juga tidak tahu, Pak. Dia sudah tidak ada saat kami bangun, tutur Alfian. Seno menghela nafas. Kami berdua sudah memperingatkan kalian semua kan? Teman kalian itu pasti mengabaikan peringatan dari kami. Terus, apa yang harus kami lakukan, Pak? Tanya Seruni. Kami harus mencarinya kemana? Jangan. Seno menatap Seruni dengan terkejut. Maksudku, biar kami berdua saja yang akan mencari temanmu itu. Tapi setidaknya beberapa teman kami bisa ikut Bapak untuk mencari teman kami itu, Seruni menyarankan. Tidak perlu, kata Yadi dingin. Kami sudah bilang kalian tidak boleh keluar dari rumah ini. Tapi kenapa? Tanya Seruni yang tampak penasaran. Ceritanya panjang, jawab Yadi. Kami bisa mendengarkan kok. Tapi kami tidak bisa menceritakannya. Yadi bangkit dari kursinya. Kalian harus tetap di dalam rumah ini. Jangan keluar dan jangan buat keributan. Kami berdua akan mencari taman kalian itu. Ingat itu, jangan pernah keluar dari rumah ini. Tolong kunci lagi pintunya, kata Yadi, seraya berjalan menuju pintu belakang diikuti Seno. Johnny mengikuti Yadi dan Seno ke pintu belakang. Setelah keduanya keluar, Johnny segera mengunci pintu. Sementara itu, Seruni dan yang lainnya sedang membicarakan tentang hilangnya Yunda. Sebenarnya Yunda kemana sih? Lucy tampak sangat cemas.
Apa kamu melihat Ayunda keluar dari kamar tadi malam? Tanya Alfian. Tidak, aku langsung tidur. Kalau semua pintu terkunci, Ayunda keluar lewat mana? Apa kalian sudah memeriksanya tadi? Mendengar itu, Joni yang baru saja datang seperti mengingat sesuatu. Iya benar, kata Joni akhirnya. Aku ingat tadi, sewaktu aku dan Ferry membukakan pintu untuk Pak Yadi dan Pak Seno, pintunya tidak dikunci. Berarti benar, Ayunda keluar dari rumah ini lewat pintu belakang. Lucy sangat yakin. Tapi kenapa dia keluar? Tanya Ferry. Itu dia masalahnya. Kenapa dia sampai nekat untuk keluar? Ya karena Ayunda memang anaknya itu nekat, celetuk Lucy. Terus? Panjing Seruni. Terus apanya? Lucy tampak bingung. Hal yang bisa membuat Ayunda nekat keluar dari rumah ini. Maksudnya? Lucy seperti mengingat sesuatu. Handycam. Dia kadang suka sekali ngevlog sebentar. Aku akan memeriksa apakah alat itu ada di dalam tasnya atau tidak. Semua orang diam dan menunggu Lucy kembali. Handycam Ayunda tidak ada di dalam tasnya, tutur Lucy saat kembali. Itu berarti dia memang sengaja keluar untuk ngevlog, Linda menyimpulkan. Dan semua itu karena Ayunda tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Pak Yadi dan Pak Seno, tambah Ferry. Nekat amat itu anak, gumam Joni. Seruni menghela nafas. Itu alasan yang masuk akal. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Lucy tampak sangat mencemaskan Ayunda. Sebaiknya kita tunggu Pak Yadi dan Pak Seno datang, Alfian menyarankan. Apa kita tidak bisa untuk ikut mencarinya juga? Kalian semua dengarkan, kita tidak boleh keluar dari rumah ini, kata Alfian. Menurutku, apa yang dikatakan Alfian itu benar. Kita harus menunggu sampai Pak Yadi dan Pak Seno datang. Seruni berusaha untuk meyakinkan Lucy pada yang lainnya. Ya, kalau mereka berdua berhasil menemukan Ayunda, tukas Lucy. Lagian, apa kalian semua percaya pada kedua orang itu? Mungkin saja mereka itu orang jahat. Aku malah curiga, jangan-jangan mereka berdua yang telah menculik Ayunda. Tenang Lucy, aku tahu kamu sangat khawatir pada Ayunda. Apa kamu pikir kita semua tidak? Linda berusaha untuk menenangkan Lucy. Iya sayang, aku yakin Ayunda akan ditemukan kok, kata Joni seraya mendekati Lucy. Linda benar, kami semua juga mengkhawatirkan Ayunda. Kita semua tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di desa ini. Kita juga tidak tahu cerita di balik semua ini. Tapi aku sangat yakin kalau Pak Yadi dan Pak Seno bukanlah orang jahat. Tenanglah Lucy, semua akan baik-baik saja kok, Linda sekali lagi meyakinkan Lucy. Tapi duduklah dulu, kita semua harus tenang dan jangan berpikiran yang tidak-tidak. Lebih baik kita semua makan dulu sekarang. Kita belum makan dari kemarin malam kan? Tanpa menunggu, Joni langsung menyambar salah satu rantang susun dan membukanya. Ferry yang penasaran pada plastik hitam besar segera membukanya, yang ternyata isinya adalah beberapa piring plastik, sendok plastik, gelas plastik, air putih 3 botol besar, dan ada juga 1 sisir buah pisang. Berjam-jam sudah, Seruni dan teman-temannya menunggu kabar dari Yadi dan Seno. Matahari sudah benar-benar tenggelam, tetapi sampai sekarang Yadi dan Seno tidak kunjung datang. Seruni dan yang lainnya sempat dibuat panik gara-gara Lucy yang bersikeras untuk mencari Yunda, tapi niatnya batal ketika terdengar suara ketukan pintu. Alfian bergegas membukakan pintu belakang. Setelah yang dilihatnya adalah Yadi dan Seno. Mereka berdua segera masuk dengan menenteng 2 rantang susun besar dan 1 plastik hitam besar yang kelihatannya berisi beberapa selimut. Alfian memberitahu Yadi dan Seno bahwa teman-temannya ada di ruang keluarga. Dia ingin menanyakan tentang Ayunda saat dia melihat Ayunda tidak ada bersama mereka. Tetapi tidak jadi. Lucy yang sedari tadi cemas langsung menanyakan Ayunda kepada Yadi dan Seno.
saat mereka berdua tiba di ruang keluarga. "Mana Ayunda?" tanyanya, seraya bangkit dari kursinya, melihat kalau Ayunda ada di belakang mereka. Baik Yadi dan Seno tidak menjawab. Baru setelah meletakkan barang-barang yang dibawanya ke atas meja, Seno menjawab, "Kami berdua belum bisa menemukan teman kalian itu." "Apa? Oh Tuhan, bagaimana ini?" "Kami berdua sudah berusaha mencarinya ke seluruh bagian desa, tapi kami tetap tidak menemukannya," kata Seno lesu. "Tapi kami akan mencarinya lagi," kata Yadi cepat. Lucy sudah tidak sanggup lagi menahan air matanya untuk tidak keluar. Linda yang duduk di sampingnya berusaha menenangkan Lucy dengan memeluknya. Belum ditemukannya Ayunda membuat Lucy sangat sedih, karena memang dialah orang yang paling dekat Ayunda dibanding yang lain. Melihat itu, Alfian tidak bisa mempercayakan ini kepada Yadi dan Seno. "Saya akan ikut Bapak untuk mencari Ayunda," ujar Alfian akhirnya. "Tidak, biar kami berdua saja yang akan mencarinya." "Kenapa? Karena bahaya?" tanya Seruni yang sudah tidak bisa untuk menyimpan rasa penasarannya. "Bapak-bapak ini selalu bilang bahaya, sedangkan Bapak sendiri tidak pernah mau mengatakan bahaya apa itu." Yadi dan Seno saling pandang. Baik Yadi maupun Seno tidak tahu harus mengatakan apa dan bagaimana caranya untuk menjelaskannya kepada Seruni dan teman-temannya. "Kenapa Pak Yadi dan Seno diam? Tolong beritahu kami, Pak, ada apa sebenarnya?" "Kami sebenarnya mau saja menceritakannya kepada kalian tentang apa yang dialami desa kami selama ini. Tapi sayangnya, kami dan warga yang lainnya sudah disumpah." "Ya, itu benar," Yadi membenarkan. "Sumpah? Sumpah apa?" tanya Seruni penasaran. "Sumpah untuk tidak memberitahu tentang masalah yang ada di desa kami kepada orang lain, selain orang yang benar-benar merupakan warga desa sini," jawab Seno. "Lantas, apa yang terjadi jika ada yang memberitahunya kepada orang lain?" "Mereka akan tewas mengenaskan," Seno bergidik. "Apa? Tewas? Tapi siapa yang membunuh mereka?" "Itu salah satu dari banyak hal yang tidak bisa ceritakan kepada kalian." "Lalu nasib teman kami gimana, Pak?" Jadi sempat menghela nafas sebelum menjawab. Kami yakin dia tidak akan selamat." Lucy seketika menghentikan tangisnya. Dia hanya duduk kaget, sementara wajahnya terlihat sangat pucat. Dada Lucy terasa sesak karena mendengar apa yang dia dikatakan tentang Ayunda. Dia berusaha berdiri untuk mengatakan sesuatu, tetapi tidak jadi. Tubuhnya limbung, lalu merintih pelan dan merosot kembali ke kursinya. Kepalanya terkulai lemas tepat di bawah Linda. "Lucy?" Linda cepat-cepat memeluknya. Rambut panjang Lucy tergerai menutupi wajahnya, dan Linda menyingkapnya perlahan. Seruni merasakan kepedihan yang menyakitkan di dadanya ketika melihat kondisi Lucy saat ini. Dengan susah payah, berdiri dan berpindah tempat duduk di samping Lucy. Dia menyentuh tangan Lucy dan mengelus pelan punggungnya. Sedetik kemudian, dia merasa lega ketika Lucy bergerak sedikit. "Kepalaku sedikit pusing," ujar Lucy pelan. Seruni menyarankan agar Lucy dibawa ke kamar. Johnny dengan sigap membantu Linda untuk memapa Lucy. Untuk pertama kalinya Lucy diam saat Johnny menyentuhnya. Linda dan Johnny menemani Lucy yang sekarang terbaring di tempat tidur. Butuh waktu beberapa menit untuk menenangkan Lucy dan membuatnya tertidur. Sementara Seruni dan yang lainnya masih membicarakan tentang Ayunda yang belum juga ditemukan. "Sungguh, kami semua tidak mengerti dengan semua ini," ujar Seruni. "Kami bahkan tidak boleh tahu apa yang sebenarnya terjadi di desa ini." "Kita tidak boleh tinggal diam. Kita harus mencarinya dan harus cepat-cepat meninggalkan tempat ini. Tolong, kalian semua mengerti. Percayakan masalah ini kepada kami.
Dan kami akan terus berusaha untuk mencari teman kalian itu. Percaya kepada kalian? Bagaimana bisa? Kalian tahu benar tentang apa yang terjadi di desa kalian, tapi kalian membawa kami semua ke sini. Itu semua kami lakukan untuk menyelamatkan kalian. Menyelamatkan? Apa ini yang kalian sebut menyelamatkan? Kalian bahkan sudah membuat satu teman kami hilang. Alfian berusaha membuat Seruni tenang, tetapi sepertinya Seruni tidak mendengarkan. Kita tidak bisa terus tenang, Al. Ayunda hilang dan belum ditemukan, dan mereka berdua yang harus bertanggung jawab. Ya, itu semua benar. Mereka berdua sengaja mengiring kita semua ke tempat sialan ini. Yadi mencengkram erat lengan kursi dengan wajah memerah. Dia merasa tidak tahan lagi karena harus disalahkan. Apa kalian tahu? Geramnya. Kalau kami tidak membawa kalian semua ke sini, bukan hanya satu teman kalian saja yang tidak akan selamat, kalian semua bahkan akan mati sia-sia. Yadi sudah hampir berdiri, tetapi Seno cepat untuk mencegahnya. Apa yang dikatakan temanku ini benar. Semua ini kami lakukan untuk menyelamatkan nyawa kalian semua. Jika kalian ingin menyalahkan orang, salahkan temanmu yang sekarang hilang itu. Kami sudah memperingatkannya, tapi dia tidak mau mendengarkan kami. Seruni terdiam. Dia menyadari apa yang telah dilakukannya tadi. Tidak seharusnya dia menyalahkan Yadi dan Seno. Seruni menyesal. Maaf, kami terbawa emosi. Kami semua sangat cemas saat ini. Yadi menghela nafas. Setidaknya, dia merasa lebih tenang sekarang, karena Seruni dan yang lainnya tidak lagi menyalahkannya dan juga Seno. Aku tahu, kalian sangat mencemaskan teman kalian itu. Aku juga minta maaf. Setidaknya, aku tidak perlu marah kepada kalian. Tidak apa-apa, Pak. Tidak perlu minta maaf, kata Alfian, yang berusaha membuat suasana menjadi tenang. Itu perlu. Oh iya, kami membawakan obat tradisional dari akar dan tumbuh-tumbuhan untuk luka di kakimu itu. Terima kasih banyak, Pak. Bapak sudah repot-repot membuatkan obat untuk saya, kata Seruni. Di desa kami ini hanya ada obat-obatan seperti itu. Rumah sakit dan toko obat sangatlah jauh dari desa ini. Semua resep obat secara turun-temurun dari kakek dan nenek moyang kami. Ya, justru obat tradisional seperti itu kadang lebih manjur dibanding obat medis yang terbuat dari bahan kimia. Maka dari itu, kami semua wajib untuk melestarikannya. Berbeda dengan Seruni, dia masih saja memikirkan Ayunda yang entah bagaimana nasibnya sekarang. Dia bingung harus melakukan apa untuk menemukan Ayunda secepat mungkin, karena dia yakin Ayunda masih hidup. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana reaksi orang tua Ayunda jika mendengar semua itu nanti. Seruni berpikir, setidaknya dia bisa mengorek sedikit saja informasi tentang desa itu dari Yadi dan Seno. Dia butuh beberapa tarikan napas sebelum akhirnya mampu untuk bertanya. Apa kalian bisa memberi kami sedikit informasi tentang desa ini? Maksud saya, tentang hilangnya teman kami. Bukankah kami sudah bilang bahwa kami sudah disumpah? Sekedar informasi saja, dan tidak akan membuat kalian mengingkari sumpah kalian itu. Yadi menghela nafas berat. Kami hanya bisa memberitahukan ini kepada kalian. Desa kami ini menyimpan banyak sekali misteri. Itu semua terjadi saat pemilik rumah yang kalian tempati ini meninggal bersama anaknya. Hal-hal gaib selalu menyelimuti desa kami, dan ketakutan selalu menghantui hampir semua orang yang ada di desa ini. Itu artinya hal semacam ini sudah berlangsung selama kurang lebih 20 tahun. Seruni menggeser kursi duduknya agar lebih dekat dengan Yadi dan Seno. Ya, tepat 20 tahun kemarin. Lalu, apa istrinya masih hidup? Kami tidak sengaja melihat lukisan yang terpajang di lorong belakang. Oh ya, istrinya juga sudah meninggal, tapi itu sudah lama. Kalau tidak salah, saat anaknya umur 7 tahun, Pak Karman dan anaknya itu pindah ke sini saat anaknya umur 13 tahun.
Apa kalian dekat dengan mereka? Ya, bisa dikatakan kami berdua sangat dekat, terutama dengan Pak Karman sendiri. Yadi mengeluarkan beberapa batang rokok kretek dan korek api dari dalam sakunya. Melihat itu, Seno menggantikan Yadi untuk melanjutkan. Kami berdua adalah karyawan Pak Karman dulu. Beliau sangat baik kepada kami berdua, bahkan kepada semua warga desa ini. Beliau menganggap kami berdua sebagai adiknya, bukan seperti karyawan pada umumnya. Beliau juga memberi kami kebun masing-masing sepetak untuk bisa kami garap dan bisa menambah penghasilan kami. Kami juga tidak sengaja melihat beberapa foto di rumah ini, kata Seruni ragu. Apa sebaiknya dia mengatakan atau tidak tentang ruangan rahasia yang tidak sengaja dia temukan beberapa waktu lalu. Kami berpikir mungkin orang-orang yang kami lihat dalam foto itu adalah kerabat dari pemilik rumah ini. Kami berdua belum pernah sekalipun melihat kerabat atau saudara Pak Karman. Tapi beliau pernah bercerita kalau beliau punya beberapa saudara. Pak Karman itu asli orang Surabaya. Beliau pindah ke desa ini karena mendapat warisan dari ayahnya. Beberapa perkebunan yang lumayan luas. Karena kebaikannya kepada warga desa ini, beliau diangkat sebagai lurah. Tapi sayangnya, hanya sekitar 20 hari saja. Seruni berpikir keras, berusaha mengaitkan informasi yang diberikan oleh Yadi dan Seno dengan kejadian yang sedang dialami desa itu. Tetapi semua informasi itu dirasa belum cukup baginya. Dia kembali berpikir, akan sekali lagi mencoba untuk memancing Yadi dan Seno agar mau bicara. Sayangnya, Yadi dan Seno memutuskan untuk segera pergi. Kami rasa sudah cukup bagi kami berdua memberitahu informasi kepada kalian. Kami berdua harus segera pergi untuk mencari teman kalian lagi. Kalian doakan saja agar kami bisa menemukan teman kalian itu malam ini juga, dan kalian bisa cepatnya meninggalkan desa ini. Yadi segera bangkit dari kursinya. Disusul Seno yang sempat mengambil 2 rantang susun yang isinya sudah kosong. Lebih baik kalian makan dulu. Kami juga membawakan beberapa selimut untuk kalian, ujar Seno. Joni mengantar Yadi dan Seno keluar lewat pintu belakang dan segera mengunci pintu kembali. Seruni dan Alfian menghabiskan beberapa jam dengan duduk di ruang keluarga, sementara Ferry dan Joni menemani Linda dengan menjaga Lucy. Meski Linda sudah berkali-kali membujuk Lucy untuk makan, tetapi tetap saja tidak mau. Lucy terbangun karena mimpinya yang aneh. Dia mencoba mengingatnya. Alih-alih mengingat mimpinya, Lucy malah teringat Ayunda yang hilang dan belum juga ditemukan. Bukan hanya dekat dengan Ayunda, Lucy juga dekat dengan orang tua Ayunda. Mereka berasal dari kota yang sama, desa yang sama, bahkan satu RT. Lucy tidak tahu harus mengatakan apa kepada orang tua Ayunda tentang anaknya itu. Lucy berpikir bahwa dia tidak boleh tinggal diam. Dia harus mencari Ayunda. Lucy bangun dari tempat tidurnya, sepelan mungkin agar Linda yang tertidur di sampingnya tidak terbangun. Membuka pintu kamar dengan hati-hati tanpa menimbulkan suara, dan berjalan mengendap-endap menuju pintu depan. Setelah berhasil membuka pintu depan, dia bergegas mencari Ayunda, berjalan menyusuri jalanan desa yang sepi dan gelap. Tanpa disadari, Linda terbangun dan menemukan Lucy yang sudah tidak ada di sampingnya. Bergegas keluar kamar untuk mencarinya. Linda memeriksa semua pintu dan menyadari kalau pintu depan tidak terkunci. Dia melihat bayangan seorang yang mirip sekali dengan Lucy. Saat menyikap gorden jendela, Linda berusaha untuk mengejarnya. "Lucy, tunggu!" panggil Linda. Lucy yang sadar Linda memanggilnya segera menghentikan langkahnya. "Kamu jangan nekat, Lucy," kata Linda tersengal, seraya menjengkram erat lengan Lucy. "Aku mau mencari Ayunda. Tolong jangan cegah aku, Lin." Tapi Linda dan Lucy tidak sadarkan diri setelah 2 orang laki-laki memukul keras tengkuk mereka, dan dengan mudah 2 orang itu membawa mereka. Seruni terbangun ketika mendengar pintu kamarnya diketuk berapa kali, yang ternyata adalah Alfian. Seruni segera menyuruhnya masuk,
dan berusaha untuk duduk di sisi tempat tidur. Namun, baru beberapa langkah Alfian mendekatinya. Terdengar suara-suara langkah kaki yang pendengarannya semakin keras. Ferry dan Johnny muncul di ambang pintu. Wajah mereka terlihat sangat panik. Lucy dan Linda, mereka hilang. Apa? Hilang? Perasaan cemas dan sesak menyelimuti diri Seruni. Kenyataan itu lebih berat daripada yang sanggup dia terima. Seruni menangis. Seruni mempunyai harapan. Pagi ini dia akan mendapat kabar baik tentang Ayunda. Dia sangat berharap untuk itu. Bukannya kabar baik, justru kabar buruk tentang Linda dan Lucy yang juga menghilang. Seruni menghela nafas dengan gemetar, memindahkan kakinya ke sisi tempat tidur, lalu berusaha untuk berdiri. Dia ingin membantu Alfian, Ferry, dan Johnny yang sedang mencari Linda dan Lucy ke seluruh sudut rumah. Begitu luka di kakinya yang menjadi penghalang besar baginya. Obat tradisional yang Yadi dan Seno berikan sepertinya tidak membantu. Semakin hari kaki Seruni semakin bengkak saja. Sangat disesalkan, Seruni harus mengalami luka di saat seperti sekarang ini. Dia sangat kecewa. Di saat seperti ini, dia tidak bisa melakukan sesuatu apapun. Untuk berjalan saja, itu rasanya sangat menyakitkan. Seruni tidak menyerah begitu saja. Dia berusaha untuk bangkit lagi, berdiri dengan bertumpu di kaki kanannya yang sehat. Dia merasa lelah untuk bernafas dan tersengal selagi mengupayakan setiap langkah demi langkah yang menyakitkan. Begitu Seruni sampai di depan pintu kamarnya, Alfian yang lainnya muncul dari arah depan. Alfian dengan cepat memegangi Seruni, mencegahnya untuk tidak keluar dari kamar. Tetapi Seruni menolak, dan dengan terpaksa Alfian memapanya menuju ruang keluarga, mendudukannya di salah satu kursi. Bagaimana dengan Linda dan Lucy? Tanya Seruni setelah duduk. Mereka tidak ada. Pintu depan tidak dikunci, jawab Alfian. Seruni tampak sangat syok mendengar jawaban Alfian. Dia kembali menangis. Kenapa semua ini terjadi pada kita? Apa salah kita? Alfian menyentuh bahu Seruni, mengelusnya pelan, berusaha menenangkannya. Tenang Seruni, tenang. Kita semua akan mencari mereka, dan kita tidak akan tinggal diam lagi. Ya, Alfian benar. Aku akan mencari Lucy. Aku tidak akan terima jika terjadi sesuatu pada Lucy. Johnny membenarkan. Kamu dengarkan? Kita akan mencari mereka. Semuanya akan baik-baik saja kok, kata Alfian kepada Seruni. Kita juga tidak bisa untuk meninggalkan Seruni sendiri di rumah ini. Dengar, aku dan Johnny yang akan mencari mereka. Kamu Alfian, tetap di sini dan jaga Seruni. Jika sampai malam ini berdua kami tidak juga kembali, kalian harus cepatnya pergi dari tempat ini. Tidak akan terjadi apa-apa pada kalian berdua. Aku harap juga begitu. Di saat Ferry dan Johnny memutuskan untuk mencari Lucy dan yang lainnya, terdengar suara ketukan pintu. Alfian bergegas memeriksanya, dan ternyata Yadi dan Seno yang datang. Alfian segera membuka pintu dan membawa Yadi dan Seno ke ruang keluarga untuk memberitahu hilangnya Lucy dan Linda. Ini semua sudah di luar dugaan kami. Hari ini 2 teman kami kembali hilang. 2 teman kalian hilang? Ulang Yadi kaget, begitupun Seno. Ya, kata Ferry, Linda dan Lucy. Bagaimana bisa hilang? Apa mereka juga nekat keluar? Tanya Seno. Kami juga tidak tahu, tapi pintu depan tidak terkunci, jawab Ferry. Ya Gusti, piye iki? Gumam Seno seraya memegangi dahinya. Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Saya Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.